menguburkan anak perempuan hidup-hidup, dan diharamkan wa man'an wa hat. Diharamkan juga di antaranya hanya bisa meminta tapi tidak menunaikan kewajiban. Kemudian kata Nabi, wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah benci atas kalian katanya dan katanya. Wa kathratas su'al, Allah benci juga banyak pertanyaan. Wa idha'atal mal, dan buang-buang harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan lalu telah kita bahas dua perkara, yaitu tentang masalah durhaka kepada ibu dan juga kepada masalah benci anak perempuan, bahkan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Yang berikutnya, yang ketiga, perkara ketiga adalah man'an wa hat. Itu Allah mengharamkan man'an wa hat. Man'an wa hat maksudnya adalah mencegah dan meminta, ya. Yaitu ada orang yang dia hobinya hanya menuntut haknya tapi tidak menunaikan kewajibannya. Ya, kalau waktu tiba gaji maka dia ingin dapat gaji, tapi ketika waktunya kerja dia tidak bekerja dengan maksimal. Ingin gajinya maksimal tapi kerjanya tidak maksimal. Orang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa meminta haknya tapi lupa dengan kewajibannya. Maka betapa banyak ya orang yang seperti ini, ya. Contoh seorang yang memiliki harta, ya, tetapi dia tidak menunaikan kewajibannya. Mungkin ada kewajiban zakat tidak dia tunaikan. Mungkin ada kewajiban nafkah yang wajib bagi keluarganya, ada yang tidak dia tunaikan. Dan mungkin saja ada nafkah kepada para pegawainya tidak dia berikan gaji pegawai, ya. Tetapi dia kalau punya hak dia minta dengan tegas dan terus menerus. Jangan kita menjadi orang seperti ini, hanya bisa meminta hak, lupa menunaikan kewajiban. Dan ini sering saya sampaikan, banyak model seperti ini, termasuk misalnya antara rakyat dengan penguasa. Penguasa ada yang hanya pandai meminta kewajiban dari rakyat tapi tidak menunaikan kewajibannya kepada rakyat. Sebaliknya ada juga rakyat seperti itu, hobinya menuntut pemerintah, pemerintah harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya ideal, tapi ketika ada kewajiban yang harus ditunaikan dia tidak menunaikan kepada pemerintah. Suami istri pun demikian. Ada istri yang pintar meminta haknya, kamu harus belikan ini, tapi menunaikan hak suami tidak ditunaikan. Suaminya terbengkalai, tidak diperhatikan. Dan sebaliknya ada suami juga yang begitu, minta istrinya memenuhi kewajibannya, tapi ketika nafkah istrinya maka kurang. Maka ini berlaku pada segala strata. Jangan menjadi orang yang pandai hanya meminta hak tapi lupa menunaikan kewajiban. Karena yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kewajiban kita tunaikan. Itu yang paling penting. Kalau ada hak kita tidak kita dapatkan, enggak ada masalah, nanti hari kiamat kita akan dapatkan. Karena setiap kita terikat pada hak dan kewajiban. Setiap kita ada hak dan setiap kita punya kewajiban. Yang paling penting dalam hidup ini, semua kewajiban sudah kita tunaikan. Adapun hak, kita berusaha ambil hak kita. Kalau enggak dapat, jangan khawatir. Nanti di akhirat akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara yang dibenci, wa kariha lakum qila wa qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak suka, benci, ya, katanya dan katanya, ya. Katanya dan katanya. Ini adab dalam menyampaikan berita. Kalau ada berita, sebelum kita sebarkan, hendaknya kita tabayun terlebih dahulu, kita cross check terlebih dahulu, benar enggak beritanya. Jangan sedikit-sedikit kita sebarkan, katanya begini, oh ya katanya begitu, katanya begini. Allah tidak suka seperti itu. Ini adab dalam menyampaikan berita. Terutama kita hidup di zaman sekarang yang berita sangat mudah tersebar dengan adanya medsos, dengan adanya gadget, dengan adanya banyak hal, ya. Sehingga berita sangat mudah tersebar. Sumber informasi datang begitu cepat. Maka ketika kita menerima informasi, jangan kita langsung sebarkan. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Jangan. Ya, maka kenapa hal ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa kariha lakum qila wa qal. Karena Allah tidak suka bagi kalian perkataan katanya dan katanya, ya, katanya dan katanya. Yang ini kadang-kadang kita menyebarkan berita yang masih katanya, ini terkadang menyebabkan banyak kemudaratan, bisa menimbulkan ghibah, bisa menimbulkan namimah, bisa menimbulkan adu domba, permusuhan di antara suatu kaum gara-gara berita yang masih katanya, ya. Dan Rasulullah SAW ingatkan, tidak semua berita yang sampai kepada kita kemudian kita sebarkan karena statusnya masih katanya, masih katanya. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan berdusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar.
Ya, kalau kita tidak selektif dalam menyaring berita, setiap berita sampai kita sebarkan. Ini masih katanya pun statusnya masih katanya, belum 100% benar. Masih katanya kita sebarin, kita sebarin, kita sebarin. Lama-lama kita terjerumus dalam dusta karena di antara berita-berita tersebut yang masih katanya-katanya tentu ada yang dusta. Tidak sesuai dengan kenyataan karena statusnya masih katanya. Ya. Dan akhirnya kita terjerumus dalam dusta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan seluruh yang dia dengar. Rasulullah SAW juga bersabda, "Bi'sa matiyatu ar-rajuli za'amu." Seburuk-buruk tunggangan seorang adalah perkataan kata mereka, kata mereka, kata mereka. Artinya dia sendiri tidak tahu tentang keotentikan berita yang dia dengar. Validitasnya dia tidak ngerti. Valid atau tidak berita ini. Cuma dia berdasarkan, dia ikut menyebarkan karena kata mereka, katanya, dengar-dengar. Seperti itu. Dan kita jangan seperti itu. Ini larangan. Jadi adab dalam menyebarkan berita. Oleh karenanya, dua syarat tatkala kita ingin menyebarkan berita. Perhatikan sini dua syarat tatkala kita ingin men-share berita. Pertama, kita harus cross check benar atau tidak. Kalau katanya enggak usah disebarin. Apalagi diposting di status ya, sehingga seakan-akan suatu kebenaran yang disebarkan. Kalau masih belum yakin kebenarannya tidak perlu disebarkan, haram. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kariha lakum qila wa qal, katanya disukai. Yang kedua, kalau kita sudah cross check ternyata benar, lihat dulu maslahatnya. Apakah ada maslahat kita menyebarkan berita ini? Lihat maslahat. Jadi kalau saya boleh sampaikan, syarat menyebarkan berita. Ini penting bagi kita semua, ikhwan, karena kita ini semuanya pegang HP dan selalu ada share-sharean yang tersebar ya. Saya menyebarkan berita. Pertama, harus cek kebenarannya, kevalidannya, valid atau tidak. Yang kedua, kalau sudah valid, dicek, dilihat maslahat atau tidak disebarkan. Tidak semua berita yang benar kita sebarkan, maslahat atau tidak. Untuk syarat yang pertama ini saja sering dilanggar. Ingat tadi, ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah benci dengan katanya dan dengan katanya. Wa kariha lakum qila wa qal. Rasulullah SAW tadi mengatakan setiap yang penyebar berita tanpa selektif maka terjerumus dalam dusta. Yang tukang share tanpa selektif, tanpa cek, pasti akan terjerumus dalam dusta, akan ikut menyebarkan dusta. Dan ini banyak sekali berita di internet yang dusta. Yang ketiga, tadi Nabi juga tidak suka dengan katanya, dengan berita masih berstatus katanya. Nabi nggak suka. Ya ini adab. Sekarang kita mau memenuhi syarat pertama aja tidak mudah ya. Sekarang kita mau cek. Ya. Sekarang kita mau cek. Kalau Ustaz saya memenuhi syarat pertama, saya harus cek. Kita mau cek ini berita benar atau tidak, kita nggak tahu. Apakah pembawa berita thiqah? Mau dicek. Apakah pembawa berita thiqah? Berita thiqah terpercaya? Enggak ada yang bisa jamin. Berita-berita website tukang bawa berita, apakah mereka reporter, apakah semua mereka terpercaya? Belum tentu. Ada hal yang memang kenyataan, ada videonya jelas ya. Tapi terkadang berita tersebut meskipun videonya benar, tapi ternyata
cara pengulasannya nggak benar, ya, ya, analisanya tidak tepat, ya. Kemudian kita ikut menyebarkan, ya. Jadi intinya tidak mudah kita menyebarkan berita. Kalaupun ternyata kita sudah cek ini benar, 100% benar, tidak ada kedustaannya, itu pun saya rasa agak sulit. Yang perkara kedua, kalau sudah valid masalah atau tidak. Masalah tersebut tinjauannya, perhatikan, tinjauan kemaslahatan. Pertama, penting enggak? Penting diketahui enggak? Kawan-kawan di grup perlu enggak? Sebaran berita ini, berita anu, itu kan grup banyak. Karena kita akan ngambil waktu mereka. Mereka untuk baca kan, mereka buang waktu untuk baca apa yang kita share. Perlu enggak menurut mereka? Kalau enggak perlu, ngapain? Ya, perlu enggak? Yang kedua, ini ghibah atau bukan? Ghibah, namimah, atau bukan? Ya. Kalau bukan, apakah bisa menimbulkan keributan? Menimbulkan mudarat, keributan misalnya. Ini semua kita pertimbangkan. Jadi intinya ikhwan, tidak semua berita kemudian sampai kepada kita kemudian kita share, ya. Kita di grup ada orang yang butuh berita, ada yang tidak butuh berita. Kita lihat, kalau memang kita tahu ada orang yang kompeten dalam berita ini atau interest dengan berita seperti ini, kita japri, tidak perlu kita sebarkan di grup. Apalagi statusnya masih status katanya. Kalau status katanya maka tidak boleh, karena Allah tidak suka. Wa karihalakum qila wa qala, Allah tidak suka berita katanya. Ya. Baik. Ini di antara hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dibenci oleh Allah dalam hadis tersebut adalah banyak bertanya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karihalakum qila wa qala wa kathratus su'al, banyak bertanya. As-su'al, jadi sudah ya? As-su'al, Rasulullah mengatakan kathratus su'al, banyak soal, dibenci. Nah, soal sendiri dalam bahasa Arab, soal ini dalam bahasa Arab ada dua kemungkinan, ada dua makna. Ada artinya bertanya, bisa artinya bertanya. Soal bertanya. Bisa soal artinya meminta. Dua-dua ini dilarang atau tidak, atau dibenci dalam syariat, ya. Terlalu banyak bertanya, ya, maksudnya terlalu banyak bertanya yang tidak bermanfaat tentunya, yang kurang bermanfaat. Pertanyaan yang kurang bermanfaat, pertanyaan sesuatu tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Pertanyaan yang kepo, ya, pingin tahu privasi orang. Yang intinya semua ini adalah tidak bermanfaat. Ya, kita bilang bahwasanya bertanya itu kalau seorang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bisa menjadi ibadah. Terutama bertanya tentang masalah agama. Allah mengatakan, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau seorang tidak mengerti ilmu agama, masalah suatu permasalahan, dia tanya kepada ustaz, dia dapat pahala karena dia menjalankan firman Allah ini. Fas'alu, Allah yang perintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Nah, seorang kalau tidak mengerti dia tanya kepada ulama, dia dapat pahala. Dia betapa banyak ulama menulis jawaban dan jawaban tersebut akhirnya menjadi suatu tulisan atau buku yang bermanfaat. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Betapa banyak fatwa beliau atau buku beliau yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Seperti Risalah Tadmuriyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, banyak. Fatwa Al-Hamawiyah, ya. Buku jadi buku akhirnya. Gara-gara orang bertanya. Ya.
Dan sekarang banyak ulama punya kumpulan-kumpulan fatwa. Ya, fatwa-fatwa para ulama banyak ya. Sampai zaman sekarang fatwa Syekh bin Baz, fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan dijawab dan berkah. Karena yang bertanya tersebut bertanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanya sok pintar, bukan tanya sok tahu, bukan pertanyaan tidak kurang bermanfaat, bukan pertanyaan yang belum tentu terjadi, kepo ingin tahu urusan orang. Contoh seperti ada yang tanya, "Ustaz, apa hukum makan daging dinosaurus?" Ada yang tanya gitu. Dinosaurus masih ada atau tidak? Dibahas ngapain? Pembahasannya enggak mudah loh. Dinosaurus termasuk hewan apa? Karnivora atau herbivora? Kemudian perlu ditanya. Terus darurat atau tidak? Itu ya pembahasan ngapain bahas dinosaurus saja belum tentu ada, kalaupun ada sekarang lagi tidak ada. Ya. Terus yang nyembelih juga siapa kalau dinosaurus? Kemudian pertanyaan yang aneh ini tapi terjadi, ada yang tanya apa hukum makan daging dinosaurus? Kemudian juga ya enggak tahu, dia enggak ada pertanyaan sehingga bingung di benaknya semua yang ada di benaknya langsung mau ditanyakan. Ada ustaz saya pernah dengar dia cerita, dia ditanya oleh seorang, "Ustaz, bagaimana kalau saya di bulan ya? Kapan saya sholat zuhur?" Ya. Seandainya yang tanya itu adalah seorang astronot, ini perlu jawaban. Tapi kalau bertanya cuma orang-orang yang kurang kerjaan, tanya kalau di bulan saya kapan sholat zuhur ya. Saat itu jawab, nanti kalau kamu sampai di bulan kamu SMS saya akan jawab pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan yang hal-hal yang sulit, kemungkinan besar dia tidak akan mengalaminya ya. Kemungkinan besar dia tidak akan mengalaminya. Sebenarnya yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau Ka'bah itu terbang? Gimana sholat menghadap mana? Ka'bahnya terbang. Ka'bahnya terbang misalnya ke pindah tempat, kita menghadap Ka'bah atau menghadap lokasi Ka'bah?" Ini pertama, terlalu banyak tanya ya. Makanya seorang kalau diberi taufik, dia akan bertanya dengan pertanyaan yang baik, dengan beradab dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi para pendengar. Ya, tapi kalau pertanyaan enggak berbobot, kurang kerjaan ya, terlalu banyak tanya ya, ini tidak bagus karena Nabi tidak suka ya. Allah tidak suka. Jadi kalau pertanyaan bermanfaat tidak jadi masalah. Makna kedua, artinya terlalu banyak minta. Terlalu banyak minta kepada orang lain, yaitu minta kepada orang lain tanpa hajat darurat, hajat mendesak. Sedikit-sedikit minta sama orang lain. Ini memalukan diri. Seorang berusaha tidak minta kepada orang lain. Kalau dia tidak minta kepada orang lain, dia akan sejajar dengan orang tersebut ya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam perkataannya? Beliau mengatakan, "Ihtaj ila man syi'ta takun asirahu, wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu, wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu." Perkataan Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Ihtaj ila man syi'ta takun asirahu." Artinya, butuhlah kepada siapapun, perlulah kepada siapa yang kau kehendaki, yang kau mau, maka kau akan menjadi tawanannya. Makanya, tapi kemudian kata beliau, "Wastaghni amman syi'ta," dan tidak butuh kepada orang, takun nadhira, kau akan menjadi sejawat atau setara dengan dia. Kita mungkin punya teman orang kaya, tapi kalau kita enggak butuh sama dia, kita merasa cukup ya, dia akan hormati kita. Dia akan hormati kita. Tapi wa ahsin ila man syi'ta, berbuat baiklah kepada siapa yang kau kehendaki, takun amira, kau akan menjadi amirnya. Benar, kalau orang berbuat sama kita akan merasa utang jasa kalau kita memang punya rasa malu ya. Makanya penyair berkata ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang-orang maka kau akan memperbudak hati mereka, itu kau akan menawan hati mereka. Betapa kuat manusia ditawan hatinya oleh berbuat baik. Jadi kalau kita sering minta-minta enggak bagus. Kalau ada hajat mendesak tidak jadi masalah. Allah mengatakan wa ta'awun al-birri wa taqwa, tolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kalau ada kebutuhan mendesak enggak apa-apa kita utarakan. Tapi kalau sedikit-sedikit minta, bagaimana namanya rai gedek ya. Kalau bahasa Jawa bilang rai gedek, enggak punya malu, muka tembok ya. Dan ini tercela dan ini merupakan dosa pada hari kiamat. Kalau ada orang yang disiksa gara-gara suka minta-minta, tidak punya rasa malu.
bukan kondisi mendesak. Kalau mendesak semua orang wajar. Dia cacat, dia miskin, dia enggak ngerti mendesak, boleh saja. Kata Nabi SAW, la tazal mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Senantiasa seorang meminta dan meminta dan meminta sampai dia datang pada hari kiamat bertemu dengan Allah dalam kondisi wajahnya tidak ada daging sedikit pun, karena dia tidak punya malu minta-minta. Jadi seorang berusaha tidak suka minta kepada orang. Bahkan para sahabat dahulu mereka membaiat Nabi SAW di antaranya Allah yas'alun nas, yaitu jangan minta kepada manusia. Sampai seorang sahabat ketika naik ontanya kemudian cemetinya jatuh, dia tidak bilang tolong ambilkan, dia turun sendiri dia ambil. Karena dia sudah berbaiat kepada Nabi untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Dan orang yang sering tidak minta kepada orang lain, maka hatinya akan terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin bertawakal dan Allah akan mencukupkannya. Man yastaghni yughnihillah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berusaha mencukupkan diri, Allah akan buatkan dia cukup. Ini perlu keimanan ya. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadi sabar, jadikan dia sabar. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri, Allah akan buat dia cukup ya. Tapi saya katakan tadi, kalau sering-sering minta tercela, kalau minta kadang suatu keperluan mendesak, ada kebutuhan, enggak jadi masalah. Tapi di antara hal yang dibenci ya, adalah ini perkataan Ibnu Taimiyah yang mungkin menjadi mungkin saya catat ya. Penting bagi kita ya. Kemudian istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Tidak butuhlah kepada yang kau suka, kepada siapa yang kau sukai. Jadilah engkau semisalnya. Subhanallah. Ada orang kaya punya teman orang miskin, tapi orang miskin enggak pernah minta-minta. Dia merasa cukup. Orang kaya ini segan sama dia. Ini enggak pernah minta-minta. Kalau kita tidak minta sama orang, kita akan selevel dengan dia. Kemudian yang ketiga, ahsin ila man syi'ta. Takun amirahu. Berbuat baik kepada siapa yang kau kehendaki. Kepada yang kau suka, siapa yang kau suka, kau jadi amirnya. Itu mimpinnya. Tapi yang ketiga, yang berikutnya, menghabiskan harta dengan sia-sia. Wa kariha lakum idha'atal mal. Allah Subhanahu wa taala benci menghabiskan harta dengan sia-sia ya. Ingat harta, konsep harta yang datang kepada kita, harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menamakan harta adalah harta Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta itu Allah berikan. Makanya itu titipan. Makanya kalau barang kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah, jangankan barang kita. Kita ini milik Allah, apalagi sekedar barang kita. Buktinya harta milik Allah, kalau kita meninggal maka aturan warisan kepada sang pemilik. Bukan kita enak bagi warisan, terserah kita. Ya, yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, karena harta milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dalam surat Al-Hadid. Infakkanlah harta yang Allah jadikan kalian mustakhlafina, itu saling berpindah posisi. Tadi harta di sini, kemudian pindah ke orang berikutnya, sehingga harta ini hanyalah titipan. Harta ini adalah titipan dan Allah yang mengatur harta tersebut. Nah, kalau harta ini titipan, maka kita tidak boleh menggunakan seenak kita. Kita hanya boleh menggunakan harta sesuai dengan aturan sang penitip. Karenanya aturannya dua. Allah akan tanya, dari mana kau dapatkan harta, kemana kau habiskan. Kita harus bisa menjawab dua pertanyaan ini. Ini aturan sang penitip. Kalau ada orang titipkan motor sama kita nggak boleh pakai seenaknya. Kita boleh pakai sesuai dengan yang dia izinkan, koridor yang dia izinkan. Kata Nabi SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat, sampai ditanya tentang 4 perkara. An syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. An umri fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan umurnya, itu waktunya.
Wa an mali min aina iktasaba fi ma anfaqah, dan dari hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Nah, kalau harta kita miliki adalah halal, ya maka kita harus perhatian tentang penggunaan harta tersebut. Kemana kita habiskan? Ya, taib. Penggunaan harta, perhatikan. Ya. Ada yang apa namanya? Yang disunahkan atau dianjurkan, yaitu untuk infak wajib, infak sunnah, tidak wajib, ya. Kemudian yang dibolehkan yaitu pada penggunaan yang boleh, yang dibolehkan syariat, meski tidak disunnahkan. Kemudian yang ketiga adalah yang diharamkan. Ini namanya idha'atul mal, buang-buang harta. Buang harta. Buang-buang harta. Dan ini banyak orang buang-buang harta. Buang harta banyak modelnya, seperti digunakan pada perkara yang haram. Untuk perkara yang haram. Untuk beli bir, untuk narkoba, untuk nonton film-film yang tidak benar, keluarin duit untuk beli karcis bioskop, ini adalah haram. Untuk beli alat musik, untuk beli kaset-kaset musik atau seperti itulah. Pokoknya untuk maksiat. Untuk maksiat ini semua hukumnya adalah haram. Demikian juga digunakan secara mubazir. Digunakan secara israf, berlebihan, juga tidak boleh. Namanya buang-buang harta. Makan terlalu mahal, mobil terlalu mewah, ini semua israf. Baju terlalu mahal, baju sampai entah berapa juta-juta terlalu mahal. Mobil sampai miliaran-miliaran terlalu mahal, tidak sesuai dengan keperluan. Orang beli mobil misalnya, mobil yang 5 miliar, 4 miliar, yang bisa balap-balapan, mau taruh di Jakarta, balap di mana? Dipakai setahun sekali itu pun kalau mungkin. Taruh 2 tahun sekali. Buat apa? Buat apa? Itu kalau mau mubah, mungkin mubah tapi berlebihan. Sudah kelewat batas dari batasan diperbolehkan, karena banyak sekali mobil harga 5 miliar, 4 miliar, kemudian pajaknya mahal, kemudian dipakai cuma yang buat gaya-gayaan. Sama beli motor yang terlalu mahal, beli motor sampai miliar-miliar, buat apa? Buat gaya-gayaan. Ini namanya israf, berlebihan. Ya. Contoh juga misalnya koleksi yang tidak perlu. Ada orang koleksi yang tidak perlu. Koleksi ini laku saya apa faedahnya? Hobi yang tidak bermanfaat. Buang-buang duit, koleksi perangko mahal dibeli buat apa? Ada orang saya ketemu ya koleksi macam-macam aneh ya. Koleksi ini koleksi ya, yang tidak ada manfaatnya. Sampai ada tadi saya lihat di internet apa namanya? Hobi ngumpulin barang, istilahnya hoarding kalau tidak salah, hoarding. Ini saya pernah ditanya masalahnya tentang seorang yang hobinya ngumpul barang sampai rumahnya itu penuh dengan barang, sampai saya dikirim fotonya. Rumah penuh dengan barang setiap barang dia tidak mau jual, tidak mau buang, tidak mau jual. Dia simpan sampai tumpuk sampai rumah enggak cukup, entah kenapa, mungkin karena pelit atau apa ya. Awalnya terus lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya barang-barang tersebut numpuk. Enggak ada faedahnya, kotor, rumah kotor, jorok, sampai tidak cukup di rumah, taruh di pelataran, dan itu banyak ya. Ini bukan penyakit, itu penyakit ya. Itu tidak boleh seperti itu. Barang kalau tidak dipakai dijual, kalau kasih orang. Misalnya di Arab Saudi, Masya Allah, di Arab Saudi ada namanya, kita mahasiswa juga dapat manfaat. Jadi orang-orang Saudi kalau sudah ada barang yang kurang layak, mereka taruh, masih bisa dipakai. Ya mereka taruh atau mereka telepon bagian sosial untuk datang mengambil barang-barang mereka. Mereka ingin ganti barang baru misalnya, diambil kemudian dimanfaatkan bagi orang-orang yang miskin. Mahasiswa biasanya yang ngambil,
Kadang kita daftar ngantri dapat lemari bagus, dapat tempat tidur bagus, tempat kasur bagus, dapat kulkas banyak. Mereka ingin ganti kulkas yang baru. Yang lama mereka taruh mana? Bisa mereka jual di haraj, di tempat penjualan barang-barang bekas, atau bisa mereka kasihkan ke tempat sosial tersebut dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Ini kumpul-kumpul nggak diapa-apain. Saya bertumpuk di rumah. Buat apa seperti ini? Ini wallah alam, ini mungkin dari rasa pelit pertama, sayang. Ini barang sayang sampai yang disayang terlalu banyak sampai dia tidak menyayangi dirinya sendiri. Rumahnya full dengan barang. Kasih ini kata orang ini penyakit psikologis seperti itu. Jadi hobinya namanya hoarding kalau nggak salah. Seperti ini ya. Jadi kita ini barang kita berusaha jangan banyak tumbuh. Kalau nggak perlu kasih orang. Jangan hobi ngumpul barang karena itu namanya buang-buang harta. Barang kita beli nggak dipakai itu namanya mubazir, namanya israf. Kita kalau beli, kita pakai nggak apa-apa. Kalau beli nggak dipakai, mending jual atau kasih orang. Sampai orang ada yang koleksi mobil terlalu banyak, rusak nggak diurus, rusak. Koleksi barang terlalu banyak, rusak, ini namanya mubazir. Koleksi yang tidak perlu, yang tidak bisa dirawat, kalau nggak segera dijual, itu namanya tidak buang-buang barang. Ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap kita akan ditanya tentang harta kita. Min aina iktasabu, dari mana kau dapatkan? Kemudian kemana kau habiskan? Seorang harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang keempat tentang keutamaan keridhaan orang tua. Keutamaan keridhaan orang tua. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, ridallahi fi ridal walidaini. Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Perhatikan di sini Allah menyatakan keridhaan Allah pada keridhaan orang tua. Artinya di antara sebab utama Anda meraih keridhaan Allah dengan meraih keridhaan orang tua. Kapan kedua orang tua Anda ridho kepada Anda, selesai masuk surga, langsung masuk surga. Karena Allah meletakkan keridhaannya kepada keridhaan kedua orang tua. Maka saya katakan bagi siapa yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, dua-duanya salah satunya, maka kesempatan besar untuk bisa masuk surga. Allah menggandengkan orang tua dalam Al-Quran banyak ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Anishkurli wali walidayka." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah itu berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan dikembalikan. Allah menggandengkan syukur kepada Allah dengan terima kasih kepada orang tua. Kalau kalian tidak bisa terima kasih kepada orang tua, kalian tidak bersyukur kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak tahu bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ya akhi, kalau kita punya teman berbuat baik sama kita, kita bilang syukron, terima kasih, kita berusaha balas kebaikannya. Orang tua jasanya tanpa batas. Kita tidak bisa membalas budinya. Kita tidak tahu berterima kasih. Maka kita mencari keridhaan kedua orang tua. Orang tua ridho kepada kita, selesai. Anda enggak usah terlalu banyak haji, enggak terlalu banyak umrah, enggak terlalu banyak sedekah. Orang tua ridho aja. Ayah kalau ketemu senyum, ibu kalau ketemu senyum, ayah dan ibu banggakan antum, bangga anak saya, masya Allah baiknya luar biasa. Tidak pelit, tidak ini, sudah selesai. Allah mengatakan anishkurli wali walidayka ilal masir. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kalian akan kembali. Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Kata Allah, Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid, bertauhidlah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Lihat, ketika Allah mengatakan untuk berbakti kepada orang tua, Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, itu berbaktilah kepada kedua orang tua dengan berbakti sebisa-bisanya. Makanya kedua orang tua kita harus berjuang untuk berbakti kepada mereka. Mumpung mereka masih hidup. Satu atau keduanya masih hidup. Ada seorang yang kemudian minta izin untuk jihad. Kata Nabi SAW, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia masih. Kata dia, Rasulullah tanya, "Ahayyun walidak?" Dua orang masih hidup? Kata dia masih. Kata Rasulullah SAW, "Fafihima fajahid." Maka engkau berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi Nabi menyuruh untuk berjihad, bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua. Karena berbakti pada orang tua memang butuh pengorbanan. Korban harta, jangan pelit sama orang tua. Ya akhi, ente pelit sama orang tua, kurang ajar ya. Orang tua ketika kita masih kuliah enggak pernah pelit sama kita.
Apa yang dia kasih, kalau perlu dia jual ini, jual anu, jual sawah untuk kita. Setelah kita besar jadi orang, kita pelit sama orang tua. Di saat dia lagi butuh bantuan kita, kita malah pelit sama dia. Masih perhitungan, mau kasih sama orang tua perhitungan. Ya, akhirnya dulu tidak pernah perhitungan. Kalau orang tua perhitungan sama kita, kita mungkin kurus, krempeng, mungkin makan tidak bergizi, suka sakit-sakitan, otak gak jalan. Tapi orang tua tidak perhitungan sama kita. Malah perhitungan, kita lagi sakit bawa dokter paling murah. Akhirnya sembuhnya setengah-setengah. Orang tua dulu tidak perhitungan. Sekarang kita sudah besar, kita perhitungan sama orang tua. Takut harta kita habis, kasih orang tua, takut. Ya, semua orang tua masih hidup, ya, jangan perhitungan. Semampu kita bisa kalau kita kasih. Ya. Dan jangan nunggu orang tua nanya. Kita yang harus cerdas dalam mengenal kebutuhan orang tua. Dia harus cerdas mengenal. Jangan tunggu dia minta. Orang tua punya harga diri. Apalagi kalau dia sudah sampai minta, kita masih pelit, luar biasa. Kalau perlu dia tidak perlu minta, kita kenal, kita tawarkan atau kita belikan langsung. Oh, kayaknya butuhin, langsung belikan. Langsung belikan. Saya sering sampaikan kisah ini, ada seorang, dia sudah tua, ya. Kemudian anaknya sering nawarkan kepada dia, ayah, ini cerita seorang. Dia sadar bahwasanya ternyata dulu tidak berbakti kepada orang tuanya. Kapan dia sadar? Ketika dia sudah tua. Ketika dia sudah tua, anaknya sering datang nawarin sama dia, ayah mau ini ya. Dia dengan rasa malu bilang, tidak perlu nak. Padahal dia pingin, tapi dia punya rasa harga diri, orang tua harga diri. Ya. Harga diri ya. Saya dulu pernah nawarkan sesuatu kepada, ya ada seorang menawarkan sesuatu kepada ayahnya, dia bilang, ya bagaimana kalau kata ayah masih kuat, enggak perlu. Ayah masih bisa kerja, bayangkan. Dia punya harga diri. Kalau dia bisa kasih kita, dia kasih kita. Ya. Kalau dia enggak bisa, mau diapain ya? Tapi ini orang tua ini dia cerita bahwasanya anaknya nawarin sesuatu, dia bilang saya enggak perlu. Setelah ini baru dia sadar ternyata dia perlu, tapi dia enggak enak sama anaknya. Ternyata dia dulu juga begitu. Dia sering nawarkan kepada orang tuanya, ayah mau ini, kata ayahnya enggak perlu. Dia baru sadar kenapa dahulu saya tidak langsung belikan saja buat orang tua. Kenapa saya pakai nanya-nanya segala? Padahal saya tahu orang tua saya butuh. Namanya orang tua punya harga diri, tidak minta. Makanya saya bilang, adalah aib seorang diberi kelebihan harta, kemudian dia tidak mengenal kebutuhan orang tuanya. Kenali kebutuhan orang tua, penuhi kebutuhannya tanpa dia harus meminta, jaga harga dirinya. Kita dulu dikasih, kita enggak minta orang tua penuhi kebutuhan kita enggak perlu apa-apa. Dia ngerti kita butuh ini, bahkan dia siapkan untuk kita, tabung untuk kita. Sekarang kita udah kaya, udah punya duit, sama orang tua perhitungan. Waliyadzubillah. Ya. Oleh karenanya berbakti kepada orang tua butuh perjuangan, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, ya, macam-macam. Ya. Makanya siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya dan tidak bisa masuk surga, ini adalah hamba yang celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragi ma'an tsumma ragi ma'an tsumma ragi ma'af." Ya, merugi dan merugi. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang merugi ya Rasulullah? Qala man adraka abawahi indal kibar ahaduhuma aw kilahima falam yadkhulul jannah. Falam yadkhulil jannata. Orang yang masih sempat Allah beri kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tuanya ketika orang tuanya dalam kondisi jompo, sudah tua maksudnya. Salah satunya atau keduanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga, ini hamba yang merugi. Ya, masuk surga sangat mudah. Ada orang tua, sudah sibuk ngurus dia. Enggak usah sibuk ngurus anak yatim kayak, ngurus masjid kayak, ngurus janda kayak. Udah orang tua mau urusin. Baksos kemana, sok untuk pergi bantu orang yang terkena musibah, orang tua mau urusin dulu. Orang tua dicuekin, sok ngurus sana ngurus sini. Maka orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan orang tuanya dan tidak bisa masuk surga, ini hamba yang sangat merugi, Maka seorang berusaha untuk bisa mencari keridhaan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sampai ridho kepada dia, senyum melihat dia, senyum ketika memandangnya, maka ini niscaya adalah tanda dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan dalam hadis kata Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Hati-hati jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan kita disuruh berbakti kepada orang tua meskipun orang tua dalam kondisi musyrik, bahkan maksa kita untuk berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma. Jika keduanya
musyrik dan memaksamu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan taat kepada keduanya. Tapi kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Harus kita berbuat baik meskipun mereka melakukan kesyirikan, meskipun mereka memaksa untuk melakukan kesyirikan. Nah, kalau orang tua kita saja musyrik, kita disuruh berbuat baik kepadanya, apalagi orang tua yang tidak syirik. Mungkin zalim sama kita. Ada yang mengatakan, "Ustaz, saya waktu kecil ditinggal orang tua." Ya sudahlah. Terus apa? Kamu balas dendam sama orang tua. Allah suruh kamu berbakti sama orang tua. Bagaimana orang tuamu meskipun zalim, meskipun meninggalkan kamu, kamu tidak diurus, ibu suruh ngurus, tetap kamu berasal dari air maninya, tetap kamu berasal dari air maninya dan dari ovum orang ibu. Ya, kalau tidak ada salah satu di antara keduanya, kamu enggak jadi. Kamu enggak ada di muka bumi ini, ya. Ada yang bertanya, "Ustaz, orang tua saya dulu orang tua saya melakukan bid'ah." Ustaz, ya orang tua melakukan, jangan bid'ah, syirik aja orang tua melakukan, kau disuruh berbuat baik, apalagi yang sekedar masalah bid'ah. Tapi ada pembahasan disebut oleh para ulama tentang apakah wajib taat kepada orang tua dalam segala hal, ya. Jelas kalau orang tua menyuruh kepada kesyirikan, kemungkaran, maka tidak boleh kita taat. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua menyuruh kita untuk melakukan kemungkaran, disuruh, "Nak, tolong belikan rokok," jangan beli. Jangan beli. Orang tua bilang, "Nak, tolong belikan khamr," jangan belikan khamr. Orang tua bilang, "Nak, tolong antar ayah ke tempat main judi," enggak boleh diantar. Ibu mengatakan, "Nak, tolong putarin ibu film-film apa, enggak usah diputerin, enggak usah diputerin." Maksiat. Tidak ada ketaatan. Ini kita tolak dengan cara yang halus. Enggak, Bu, itu enggak boleh, Bu. Enggak boleh, Bu. Saya diajarin ustaz katanya enggak boleh. Cara yang halus. Tapi jika orang tua, ini banyak terjadi. Saya sering ditanya, jika orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, apakah dia wajib mentaati kedua orang tuanya? Ayahnya suruh nyeraikan istrinya, ibunya nyuruh nyeraikan istrinya. Terkadang orang tua ayah dan ibu kompak menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya karena kejengkelan melihat istrinya. Ini terjadi. Saya ditanya beberapa kali seperti ini. Ya. Dan ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, sungguhnya ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Ayahku menyuruh aku untuk ceraikan istriku." Kata Imam Ahmad, "Jangan kau ceraikan istrimu." Orang ini berdalil, kata dia, "Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memerintahkan putranya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya, lantas dia ceraikan istrinya?" Artinya Ibnu Umar taat kepada Umar bin Khattab. Umar menyuruh ceraikan istrinya, sang anak ceraikan istrinya. "Kenapa engkau melarang aku untuk menceraikan istriku? Karena bapakku menyuruh aku ceraikan istriku. Kenapa kau larang aku, wahai Imam Ahmad?" Kata Imam Ahmad, "Kalau ayahmu seperti Umar bin Khattab, maka tidak apa-apa ceraikan." Ini Imam Ahmad beri jawaban seorang yang sangat faqih. Artinya tidak semua perintah orang tua, ceraikan istri, maka kita harus laksanakan. Karena bisa jadi, ya, orang tua menyuruh kita menceraikan istri tanpa dasar dalil, tanpa dasar agama, tapi melihat secara duniawi. Maka kalau orang tua kita menyuruh kita menceraikan istri kita, kita lihat apa landasan dia menyuruh kita menceraikan istri kita. Kalau landasannya adalah benar-benar perkara syar'i, istri kita melanggar syariat, istri begini, tidak pantas menjadi seorang ibu, maka kita menceraikannya bukan karena orang tua, tapi karena memang dalil syar'i tersebut, kesalahan istri yang berhak buat kita untuk menceraikannya. Baru kita boleh ceraikan. Tapi kalau kesalahan istri tidak sampai pada pertimbangan kita untuk sampai tahap menceraikan, maka tidak boleh kita ceraikan meskipun diperintahkan kedua orang tua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyuruh Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, karena Umar paham dalil syar'i, dia ngerti istri ini berhak untuk diceraikan. Akhirnya Ibnu Umar taat. Ya, tapi kalau kita orang tua, kita rata-rata tentunya bukan alim ulama, sehingga terkadang mereka menyuruh menceraikan dari sisi yang tidak pas, tidak tepat, atau ketersinggungan atau hal yang lain, perkara sepele kadang-kadang. Apalagi antara ibu mertua dengan mantu wanita sering terjadi cekcok. Maka jawabannya, kalau ada orang tua kita nyuruh kita menceraikan, kita lihat apa argumentasinya. Kalau argumentasinya memang pantas untuk kita menceraikan istri kita, silakan ceraikan. Sekaligus kita berbakti kepada orang tua. Kalau tidak, maka tidak boleh kita ceraikan. Karena perceraian adalah perkara yang dicintai oleh syaitan, dicintai oleh iblis. Jangan sampai kita termakan propaganda iblis. Ya. Maka tidak semua hal kemudian kita taat kepada orang tua. Saya juga sering ditanya, "Ustaz, bagaimana orang tua melarang saya ikut pengajian?"
Kita bilang enggak ya. Kalau menyuruh kita melarang ikut pengajian, kita itu bukan hak orang tua karena kita sendiri butuh hidayah, kita sendiri butuh belajar ya. Ini perkara yang wajib, belajar agama. Ya. Ya kalau kita bisa basa-basi dengan orang tua, ya kita ngaji diam-diam, enggak apa-apa. Enggak apa, tidak harus tetap aja berbuat kepada orang tua. Ya. Kalau memang benar-benar dilarang, kita bisa nonton YouTube. Karena orang tua tidak berhak melarang kita untuk mengenal sunnah. Ya. Tidak perlu taat kepadanya ya. Sambil kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, mungkin kita masuk ke hadis berikutnya pada pertemuan yang lain insyaallah taala karena ini tentang masalah adab kepada tetangga, butuh penjelasan yang panjang, maka mungkin sampai sini saja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Di sini ada banyak sekali pertanyaan Ustaz. Mungkin saya kasih kesempatan dulu buat yang saya scan. Boleh, silakan. Umu Eva, silakan Umu Eva. Silakan Umu Eva. Itu tidak jadi kan? Oh, tidak jadi. Iya. Kalau gitu saya kasih ke Ibu Yuni Wahimi, silakan Bu. Silakan Bu Yuni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana adab seorang anak jika kepada orang tuanya pun takut kepada anak tersebut? Orang tuanya kenapa? Orang tuanya kenapa? Orang tua takut kepada anak tersebut karena jujur anak tersebut dia kakak paling tertua. Maka suka kadang-kadang menzolimi yang nggak salah apa adiknya tuh selalu dimusuhi, dimarahi dengan tanpa sebab dan bahkan orang tua pun tuh takut sama dia. Jadi anak pernah apakah anak salah? Kalau misalnya anak tidak punya salah, apakah wajar anak mendiamkan kakak tersebut karena sudah beberapa kali anak baikin dia tidak pernah mau baik. Apakah itu sama juga dia memutuskan tali silaturahmi? Apakah dosa anak yang tidak ada adabnya kepada orang tua, bahkan orang tua tidak bisa menasihati dia? Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, anak yang jazakallahu khairan. Anak yang tidak beradab ke orang tuanya durhaka namanya. Apalagi sampai orang tuanya ketakutan sama dia, ini anak durhaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Rendahkanlah ya janahadh-dhull. Janahadh-dhull artinya sayap kehinaanmu. Rendahkan, bahasa kita, hinakanlah dirimu di hadapan orang tua karena kasih sayang. Kita sama orang kita mungkin boleh bicara dengan tegas, sama orang tua pelan-pelan, Allah suruh. Dan apa kata Nabi Isa alaihissalam, Allah abadikan dalam surat Maryam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah wasiatkan kepadaku, kata Isa bin Maryam, agar aku berbakti kepada ibundaku, wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan menjadikan aku tidak sombong di hadapan kedua orang tuaku. Jabbar, aku tidak sombong di hadapan orang tuaku. Meskipun kita sudah mencapai gelar profesor, depan orang tua jangan sok pintar. Apalagi orang tua sampai ketakutan melihat kita, ini ngawur seperti ini. Ya, durhaka. Apapun alasannya dia durhaka. Gimana orang tuanya sampai ketakutan lihat dia? Harusnya orang tua itu merasa rahmat dari kita. Semakin kita rahmat, semakin dia merasakan dekat dengan kita. Ini orang tua ketakutan berarti enggak benar. Ya, saya bilang nasihati kakak anak tersebut, kakak tertua tersebut, jangan sampai maut menjemputnya dalam kondisi seperti itu, atau kedua orang tuanya meninggal sementara dalam kondisi kedua orang tua ketakutan sama dia ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu saya non muslim, apakah boleh saya memesankan kendaraan atau gojek jika beliau ke gereja? Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang kedua orang tua yang non muslim jika dia ingin melakukan hal-hal yang dihalalkan dalam agama mereka. Contoh ke gereja, contoh minum khamar, karena bagi mereka wine itu boleh, mungkin acara keagamaan bahkan mungkin minum wine ya. Jika kedua orang tua pesan wine, minta di GoFoodkan wine atau mungkin di Grabkan untuk ke gereja, boleh atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan boleh. Karena kita berbakti kepada orang tua sesuai dengan apa yang dia yakini. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur mengatakan tidak. Masing-masing punya dalil, tapi saya lebih cenderung pada tidak bolehnya.
Tidak bolehnya karena kata Allah Subhanahu wa taala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Di antara dosa paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tua minta ke gereja untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam yang itu merupakan kesyirikan, maka tidak perlu kita turuti. Saya lebih condong pada pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali mungkin ke yang raise hand, Pak Abu Muaz. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau nanya, jika kita sudah menyampaikan kepada orang tua perihal satu nasihat dan beliau menolak itu, apakah kita harus memaksakan diri, ataukah mungkin di satu kasus yang lain bahwa kita merasa bahwa apa yang kita akan sampaikan itu akan menyinggung orang tua, walaupun itu adalah satu kebenaran itu. Apakah kita harus menahan diri untuk menyampaikannya karena akan menimbulkan semacam ketidaksukaan gitu. Jadi kalau menurut saya. Orang tua sangat membutuhkan nasihat. Tak boleh kita pekewo, akhirnya dia dalam kesesatan atau dalam kesyirikan, dalam kemungkaran, kita biarin saja gara-gara pekewo. Sampaikan. Tapi caranya yang baik dengan bertahap. Jangan cari alasan takut diomelin orang tua tidak kita sampaikan. Makanya kita berkhianat sama orang tua. Orang tua nanti di hadapan Allah, ya anak saya udah ngaji enggak pernah negur saya ya Allah. Terus gimana kita jawab pada hari kiamat kelak? Jadi resiko kita diomelin itu resiko. Kita bernahi mungkar sama orang, diomelin sama orang tua, diomelin. Tidak ada masalah. Yang penting cara kita baik. Pertama berdoa kepada Allah agar dimudahkan, tulus, kata-kata yang baik. Jangan seakan-akan mengajari, tapi ya seperti misalnya abi atau ayah. Ini kok ada artikel kayaknya yang nggak boleh gini, gimana ya? Maksudnya kita cara-caranya kadang diskusi, ayah mohon maaf, saya ini cuma diskusi aja sebagai anak, saya sayang sama ayah, kasih mukadimah. Jangan kita bilang karena nggak enak, harus tegur, jangan biarkan orang tua kita terjerumus dalam kemungkaran. Misalnya kita punya ayah suka gibah, sampai sini gibah sana gibah, bilang ya nggak boleh gibah ya, sampai tegur, jangan kita biarkan aja, nanti kalau kita tegur dia marah, tegur aja nggak ada masalah. Dia butuh bantuan kita, dia perlu kita selamatkan dari kemungkarannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak suka kalau ada orang saya takut, harus tegur. Ya kita sampaikan. Masalah kita diomelin itu resiko, yaitu namanya kita berbakti sama orang tua ada resikonya. Sampaikan tapi tadi dengan cara selembut-lembutnya, bertahap ya, bertahap, kalau bisa dengan cara diskusi dan yang tidak terkesan kita mengajari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Salam terima. Saya ingin bertanya, jika Bapak meminjam uang di bank, setelah 3 tahun dibayar, qadarullah Bapak meninggal. Yang saya tanyakan, haruskah dibayar sisa yang belum dibayar? Akad bank kalau meninggal lunas. Jadi anak-anak dari Bapak tersebut berembuk untuk membayar sisa hutang Bapak. Pertanyaannya, kemanakah sebaiknya disalurkan? Bisakah kita sumbangkan untuk membangun masjid, atau bolehkah diberikan kepada orang yang kesusahan, membantu orang yang sedang dililit hutang, atau orang yang sedang sakit? Jazakallah. Allah mau dibayar pun nggak bisa kan, sudah lunas, bank sudah melunaskan. Bank sudah melunaskan ya sudah, tinggal kalau melunaskan sudah nggak dianggap ya sudah selesai. Sudah bukan lagi utang piutang karena bank sudah melunaskan. Lain halnya kalau bank menagih, maka itu utang bagus kita lunasi karena agar kita berbakti kepada orang tua. Justru terkadang orang tua lebih butuh bakti kita ketika dia meninggal dunia. Saya sering sampaikan kalau orang tua masih hidup saja dia punya utang, kita lunaskan dapat pahala, apalagi dia sudah meninggal tidak bisa cari uang. Tapi kalau pihak bank sudah mengatakan dinyatakan lunas ya selesai. Ya tinggal kita kumpulin uang anak-anak untuk niatkan sedekah atas nama orang tua, membangun masjid kah, mau gali sumur kah, untuk bangun pondok kah, amal jariah kita niatkan untuk orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita kasih kesempatan buat yang raise hand. Ummu Akhtar, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Sinyalnya kurang bagus. Maaf, sinyalnya Bu. Suaranya kurang besar, Bu. Nggak kedengeran Bu. Terputus-putus Bu, maaf Bu. Kita mungkin terpaksa harus. Wah, terpaksa harus pindah. Iya, enggak kedengaran. Enggak kedengaran. Ya, maaf ya. Saya kasih kesempatan buat Ani
Anissa Fauzia. Silakan Bu Anissa Fauzia. Silakan Bu Anissa. Coba di unmute. Ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, bolehkah seorang menantu tinggal serumah sama mertuanya? Anak saya laki-laki, anak laki-laki Ustaz. Oh iya iya. Cuma itu pertanyaan Ana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara hak privasi, istri punya hak untuk privasi tinggal sendiri tanpa kerabat suami. Istri punya hak untuk tinggal sama suaminya dengan privasi tanpa kerabat suami, tanpa orang tua suami, tanpa kakak suami, tanpa adik suami, bahkan tanpa anak-anak bawaan dari istri yang lain. Ini secara privasi seperti itu. Tetapi kita tahu kita hidup di Indonesia yang kekeluargaan masih kuat ya. Jadi kalau ternyata istri suami ridho anti tinggal bersama anak-anak anti, ibu tinggal bersama anak ibu kan laki-laki ya, maka tidak jadi masalah. Cuma memang rawan terjadi ketersinggungan antara ibu mertua dengan mantu wanita. Maka saya nasihatkan kalau bisa mereka bisa menjalankan privasinya itu lebih baik. Sebagaimana para sahabat dahulu mereka hidup sendiri-sendiri, orang tua sendiri, anak sendiri. Kalau bisa itu yang terbaik. Kalau memang ibu ingin dekat sama anak laki-laki, maka saya sarankan ibu untuk sering memaafkan karena ibu akan melihat kesalahan mantu. Namanya mantu itu dia tidak akan sempurna dan kita seorang tua ingin anak kita diservis dengan sempurna atau dengan seperti kita dulu menservis ayahnya. Sekarang anak-anak istri zaman milenial, zaman now mungkin tidak sama dengan ibu-ibu zaman-zaman dahulu. Maka saya harapkan legowonya terhadap kesalahan-kesalahan yang akan mungkin muncul dari mantu ibu. Kalau ternyata akur, alhamdulillah itu yang kita sukai. Tapi timbulnya ketersinggungan itu sangat rawan terjadi antara ibu mertua dan mantu wanita. Ini karena saya sering menghadapi permasalahan yang banyak sekali. Makanya saya bilang yang terbaik adalah anak sama istri privasi sendiri, ibu kunjungan atau anak kunjungan ibu, itu yang terbaik, masing-masing punya rumah. Tapi kalau harus bareng, tadi jaga-jaga. Ketika ibu sudah melihat ada rawan ibu enggak suka sama dia atau dia mulai enggak suka sama ibu, segera pisah. Biarkan privasi mereka. Jangan kita ikut campur intervensi dalam rumah tangga. Biarkan anak kita dewasa, dia bisa menjalani kehidupan rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang pertanyaan sedikit menggelitik juga nih Ustaz. Silakan. Pembahasan tentang kira buah pala tadi Ustaz. Bagaimana dengan hadis-hadis yang juga mengandung rangkaian kabar dari perawi ke perawi? Apakah dalil ini bisa digunakan untuk menyampaikan berita dengan menggunakan perkataan-perkataan orang yang dianggap bisa dipercaya? Karena kadang Anda sudah ikut menyebarkan postingan seorang ikhwah, tapi walau kadang ternyata belakangan beliau juga salah. Jadi gimana? Ulang coba ulang coba baca ulang Mas. Bagaimana dengan hadis-hadis yang juga mengandung rangkaian kabar dari perawi perawi? Apakah dalil ini bisa digunakan untuk menyampaikan berita dengan menggunakan perkataan orang-orang yang dianggap bisa dipercaya? Iya, oke. Kadang Anda sudah ikut menyebarkan postingan ikhwah, walau kadang ternyata belakangan itu juga salah. Kalau hadis-hadis tentunya disitulah peran para ahli hadis untuk membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Sehingga mereka tidak terima kecuali di perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah itu pun detail banget, perawinya harus thiqah, kemudian ada beda antara an dengan haddatsani dengan qala, ini semua dibedakan. Ahli hadis mereka ngerti. Dan intinya mereka punya daftar biografi tentang para perawi semua. Kalau perawi tidak ada biografinya dianggap hadis dhaif, dianggap majhul. Setiap perawi harus ada biografinya. Kalau enggak ada biografinya dianggap majhul. Hadis itu jadi dhaif. Dan kita tahu persyaratan seorang yang perawi thiqah dalam hadis itu persyaratannya ketat, harus hafalannya kuat, tidak salah dan macam-macam. Nah, kalau kita mau terapkan pada teman-teman kita semuanya dhaif, kita pun dhaif ya. Artinya kita ini tidak pantas menjadi perawi hadis ya. Jadi intinya kita ini kalau dalam yang penting berita apa hati-hati, teman kita benar, kalau kita kan bisa lihat orang ini sering tukang share-share doang ya, meskipun dia terpercaya tapi kita tahu dia hobinya tukang share doang. Dia sendiri pun tidak sempat untuk mengecek. Nah, kalau sudah sampai kepada kita, maka kita jalankan tadi. Kita cek dulu berita apa ini sumbernya. Websitenya benar enggak? Yang tulis berita thiqah atau tidak? Muslim atau kafir? Macam-macam ya. Terus ada pentingnya atau tidak? Kalau enggak penting enggak usah.
Ya, kalau enggak ya kita diskusi pada grup tertutup. Ini bagaimana berita ini, ada yang tahu benar atau tidak, kita boleh tanya ya, cross check di grup. Wallahu alam bisawab. Kalau sudah terlanjur ya sudah, kita namanya revisi. Kita revisi mengatakan kemarin berita yang sampai kepada saya dari teman saya, dia terpercaya tapi dia salah. Ini saya sampaikan juga, tolong diralat. Diralat, enggak ada masalah. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin satu pertanyaan yang raise hand, silakan Bu Eni Gusmaniarti, silakan Bu Eni. Silakan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada seorang anak sudah dewasa, seorang perempuan, dia itu sudah mulai membenci ibu kandungnya. Benci ibu kandungnya karena peristiwa di waktu dia kecil dan masih dia ingat sampai dia dewasa. Kemudian dia sudah menikah dan dia kebetulan menikah dengan orang luar negeri dan dibawa ke luar negeri. Nah, tante dari si anak ini selalu berusaha untuk menasihati keponakannya ini. Walaupun dia sudah berada di luar negeri, tetap melalui media sosial, begitu kan. Sering memberikan nasihat-nasihat. Nah, tapi belakangan karena apakah terpengaruh, sebenarnya waktu dia menikah dengan orang asing itu dalam keadaan muslim. Tapi apakah karena pengaruh lingkungan atau bagaimana? Nah, nasihat-nasihat dari tantenya itu sudah diabaikan, malahan tantenya itu diblokir. Nah, sekarang tantenya ini merasa sedih karena ibu kandungnya itu sudah beranjak umur udah tua begitu Ustaz. Nah, khawatir nanti si ponakannya ini di saat ibunya meninggal, anaknya ini masih memutus hubungan dengan ibu kandungnya. Bagaimana sikap tantenya ini kepada anaknya ini, kepada ponakannya ini Ustaz? Wallahu alam, saya lihat ya mungkin ibunya punya kesalahan ya. Meskipun anaknya tetap aja salah karena apapun kondisi ibunya dia harus tetap berbakti sama orang tuanya. Tapi kita kan ingin cari yang baik. Kalau nasihat saya, tantenya ketemu ibunya, bilang ibunya minta maaf atas kesalahan masa lalunya untuk mengambil hati anaknya agar semua menjadi baik ya. Minta maaf, nah ibu dulu salah begini. Siapa tahu sambil berdoa, siapa tahu hatinya luluh sehingga jadi hubungan baik lagi dengan ibunya ya. Tidak usah gengsi-gengsian zaman sekarang ini. Gengsi anak jadi kacau, ibu pun tidak dibakti sama anaknya. Kasihan anak tersebut ya. Tapi bagaimanapun yang salah anaknya. Ya. Tapi kita akan mencari jalan yang terbaik, islah, damai itu lebih baik. Jadi kalau tantenya pergi ketemu ibunya, terus sampaikan ya apa dulu kan dia benci sama kamu gara-gara masa lalu. Minta maaf aja sama anak, telepon, nak maafin ibu bagaimana gini. Kemudian merajut yang sudah terurai, dirajut kembali sedikit demi sedikit. Tentunya yang bisa membolak-balikan hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.